Saat pertama kali Oppo itu memperkenalkan Oppo Reno 10 series di Indonesia, jujur gua agak bingung nih, HP yang mana yang harus gua pilih buat gua coba. Ada Oppo Reno 10 yang menurut gua menawarkan spesifikasi yang menarik banget di harga 5 jutaan, tapi ada juga Oppo Reno 10 Pro Plus 5G yang menawarkan spesifikasi layaknya HP flagship, tapi harganya tuh tetap lumayan terjangkau. Nah, gue memutuskan buat ambil yang varian tengahnya, yaitu Oppo Reno 10 Pro 5G. Karena kalau seandainya orang-orang itu lebih ngelirik yang varian paling rendah atau yang varian paling tingginya, gue penasaran banget nih buat nyobain gimana experience rasanya pakai smartphone di tengah-tengah itu. So, buat teman-teman yang udah penasaran juga sama video ini, pastiin teman-teman nonton video dari awal sampai habis. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Dan seperti biasa, kita langsung aja mulai videonya. Check this out. Alright, ini adalah Oppo Reno 10 Pro 5G. Cara desainnya menurut gua HP ini tuh menawarkan perubahan desain yang signifikan banget ketimbang generasi sebelumnya. Dimana kalau seandainya kita bandingin sama Oppo Reno 8 Pro yang terakhir kali masuk resmi ke Indonesia, menurut gua upgrade desain yang ditawarkan sama Oppo Reno 10 Pro 5G ini tuh cukup signifikan nih guys. Mulai dari bentuk bodinya, HP itu udah pakai desain 3D curve dari bagian depan dan juga belakangnya. Dan jujur gue suka banget sama desain modul kameranya ya. Ini tuh menurut gue kelihatan unik dan gak dimilikin sama HP-HP lainnya. Kalau seandainya gue bandingin sama Vivo V29, HP itu menurut gue menawarkan desain yang lebih menarik. Dan teman-teman juga bisa lihat warna glossy purple-nya ya. Ini tuh keren banget dan uniknya ini tuh gak nyeplakin bekas sidik jari. Jadinya big appreciation buat Oppo karena bisa ngadirin desain kayak begini. Dan gue berharap desain kayak gitu bisa diterusin di generasi selanjutnya atau even diterapin di Oppo A series. Nah, lalu berlanjut ke bagian depannya. Di sini seperti yang tadi gue bilang, Oppo Reno 10 Pro 5G juga mengusung desain layar 3D curve screen, yang dimana untuk spesifikasi layarnya teman-teman mungkin bisa langsung aja lihat rekap spek layarnya ya. HP ini tuh pakai layar dengan ukuran 6,7 inch 3D curve screen, dan HP ini tuh pakai layar AMOLED dengan resolusi Full HD+ dan punya refresh rate up to 120 Hz. Sertifikasi HDR10+ juga hadir di Oppo Reno 10 Pro 5G ini. Dan jujur kalau seandainya kita ngomongin soal kualitas layarnya Oppo Reno 10 Pro 5G, gue ngerasa HP ini tuh punya warna yang rich dan juga punya detail yang tajam banget. Experience-nya tuh nggak jauh beda sama layarnya smartphone flagship. Namun ada satu buah kekurangan yang menurut gua agak disayangkan nih, yaitu absennya stereo speaker di Oppo Reno 10 Pro 5G ini. Jadi gua agak sedikit menyayangkan si Oppo Reno 10 Pro 5G tuh masih pakai setup mono speaker aja. Tapi meskipun begitu, menurut gua untuk kualitas audionya sih ini udah cukup ya, meskipun akan lebih baik lagi kalau seandainya pakai setup stereo speaker. Lalu lanjut ke satu berikutnya, yaitu ngebahas soal experience dan juga performa dari si Oppo Reno 10 Pro 5G ini. Di sini pertama-tama gue bakal sajiin dulu spesifikasi lengkap dari Oppo Reno 10 Pro 5G ini ya. Dimana HP itu menggunakan chipset Snapdragon 778G. Dan untuk RAM-nya sendiri, HP ini tuh ada di 12 GB. Dengan varian storage yang udah cukup gede, yaitu di 256 GB. Kalau untuk software sendiri, ini juga udah pakai ColorOS 13 dengan basis Android 13. Yang dimana menurut gua untuk experience-nya ini tuh hampir nggak jauh beda nih ketimbang sama Oppo Find X6 Pro yang kemarin udah kita review. Di sini untuk user experience-nya sehari-hari ini tuh berasa lancar dan juga seamless banget. Cuman kekurangannya ini menurut gua ada di bloatware-nya yang banyak banget nih. Meskipun at the end ini tuh bloatware-nya masih bisa kita uninstall. Intinya sih menurut gua kalau udah di-uninstall semua, ini tuh user experience-nya benar-benar berasa mirip banget sama Oppo Find X6 Pro yang gua pakai kemarin. Dan surprisingly menurut gua untuk experience-nya menjalankan aktivitas sehari-hari, ini tuh kayak nyaris gak ada bedanya nih sama top tier flagship-nya Oppo yang udah pakai Snapdragon 8 Gen 2. Di sini untuk kebutuhan multitasking, chatting, atau even gaming, HP ini tuh menurut gua udah punya performa yang lancar banget.
Dan ngomongin soal game sendiri, di sini gue udah coba si Oppo Reno 10 Pro 5G ini buat ngelibas beberapa game andalan gue ya, seperti PUBG Mobile sama satu lagi yaitu Genshin Impact. Di sini untuk PUBG Mobile gue ngerasain experience touch response dan juga frame rate-nya ini tuh menurut gue stabil banget. Dimana gue udah coba buat main PUBG selama 1 jam, di sini tuh nggak ada penurunan performa sama sekali. Begitu juga untuk Genshin Impact, menurut gue HP ini juga bisa dibilang udah cukup oke untuk Snapdragon 778G. Dimana kalau seandainya gue coba di smartphone lain, HP ini tuh nggak pernah bisa stabil di 40-50 fps. Tapi Oppo Reno 10 Pro 5G ini tuh bisa stabil nih, dengan frame rate berkisar di antara 40-50 fps di grafik medium 60 fps. Dari segi suhunya pun sama 1 jam gue main, ini tuh suhunya cuma mentok di 43 derajat aja. Dan surprisingly di 43 derajat ini HP ini tuh throttlingnya nggak signifikan nih guys. Jadinya untuk performanya ini tuh masih bisa tetap terjaga meskipun suhu HP ini tuh udah lumayan anget. Nah, lanjut satu berikutnya yaitu ngebahas soal baterai dan kemampuan charging dari Oppo Reno 10 Pro 5G. Di sini pertama-tama gue pengen kasih apresiasi dulu buat berbagai brand smartphone yang masih ngasih charger kenceng di dalam paket pembeliannya nih. Karena Oppo Reno 10 Pro 5G ini, di dalam paket pembeliannya ini tuh udah dibekali sama kemampuan charging 80 watt. Di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk chargernya ini tuh punya kemampuan sampai 80 watt. Dan untuk ngecas HP ini dari 0 sampai 100, teman-teman juga nggak butuh waktu lama nih. Cuman 40 menit teman-teman udah bisa ngecas HP ini dari 0 sampai 100%. Terus kalau seandainya HP ini udah dicas full pun, teman-teman bisa pakai HP ini untuk 1 harian penuh. Dan jujur gue cukup impress ya, meskipun HP ini cuma punya baterai 4600 mAh aja. Tapi ternyata untuk performa baterainya ini tuh cukup awet loh. Gue pakai seharian untuk pakai foto-foto ataupun untuk gaming, HP ini tuh punya baterai yang bisa bertahan 1 hari. Dengan waktu SOT di angka 6-7 jam. Terus sebagai tambahan juga, si Oppo Reno 10 Pro 5G ini juga memiliki fitur battery health yang sama kayak Oppo Find X6 Pro. Tapi sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, gue pengen nanya dulu ke teman-teman nih. Kira-kira fitur battery health ini tuh penting apa bikin takut? Coba, teman-teman bisa langsung aja komen di bawah dan let me know ya. Nanti kita bakal diskusi bareng-bareng tentang fitur battery health ini. Lanjut ke sektor kameranya, ini adalah sektor yang bikin gue penasaran banget sama Oppo Reno 10 Pro 5G. Dimana setelah gue kemarin nyobain Oppo Find X6 Pro, gue jadi punya ekspektasi yang cukup tinggi nih, even sama mid-range-nya Oppo yang satu ini. Tapi sebelumnya kita bakal lihat dulu spesifikasi kamera belakang dan juga depan dari Oppo Reno 10 Pro 5G ini. Dan di sini yang gue suka, HP ini tuh bawa setup kamera belakang yang udah lengkap banget nih, yaitu 50 megapiksel untuk kamera utama. Terus ada juga kamera 32 megapiksel untuk 2 kali telefoto dan juga 8 megapiksel untuk kamera ultrawide. Terus untuk kamera depannya Oppo Reno 10 Pro 5G ini tuh punya resolusi 32 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya sendiri teman-teman mungkin bisa langsung aja ya lihat sampel foto yang udah gue jepret pakai Oppo Reno 10 Pro 5G ini. Di sini jujur gue nggak nyangka ternyata hasil foto dari HP ini tuh punya karakter yang mirip banget sama Oppo Find X6 Pro. Dimana teman-teman bisa lihat ya, detailnya itu menurut gua tajam banget untuk ukuran HP mid-range dan juga punya HDR yang lumayan luas. Terus untuk warnanya pun juga menurut gua ini juga kelihatan natural banget kayak Oppo Find X6 Pro. Tapi terlepas dari itu semua, jujur gua paling suka sama kamera telefotonya sih. Ini asli, buat foto portrait ini tuh bener-bener kelihatan cakep banget. Teman-teman mungkin bisa lihat juga perbandingannya sama hasil fotonya Vivo V29. Di sini gua bandingin langsung aja. Di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau hasil foto portrait dari Oppo Reno 10 Pro 5G itu kelihatan lebih rapih ya, ketimbang yang ada di Vivo V29. Terus kalau dari segi warnanya pun selera gue juga lebih condong ke Oppo Reno 10 Pro 5G karena hasilnya tuh lebih natural. Dan untuk kamera depannya sendiri, menurut gue Oppo Reno 10 Pro 5G ini juga punya hasil foto yang cakep banget nih. Meskipun kadang-kadang kamera depannya itu agak cenderung overexposed. Lalu yang gak kalah keren, di sini Oppo Reno 10 Pro 5G juga punya hasil foto low light yang kece banget. Dimana teman-teman bisa lihat ya, meskipun kondisinya tuh udah low light kayak begini, tapi hasil foto portrait mode-nya si Oppo Reno 10 Pro 5G ini tuh tetap stand out nih, meskipun gua pakai di kondisi low light.
Baik kamera utama ataupun telefotonya tuh sama-sama bisa ngasilin foto portrait yang kelihatan rapi. Dan untuk foto landscape low light pun HP ini juga punya detail, exposure, dan juga warna yang cakep banget di semua lensanya. Lalu setelah kita lihat hasil foto dari Oppo Reno 10 Pro 5G, sekarang kita bakal lihat juga untuk hasil video dari smartphone yang satu ini. Dimana untuk rekamannya sendiri, Oppo Reno 10 Pro 5G ini tuh bisa nge-record sampai 4K 30 fps. Cuman sayangnya menurut gua untuk perekaman 4K, HP itu punya perekaman yang kurang gitu bagus. Dimana teman-teman bisa lihat ya, dari segi stabilisasinya, di sini tuh kagak aktif di resolusi 4K 30 fps. Jadinya saran gua teman-teman mungkin bisa pakai resolusi 1080p 60 fps yang punya stabilisasi yang cakep banget. Tapi kalau untuk perekaman kamera depannya, teman-teman mungkin bisa langsung aja ya. Lihat sampel yang udah gua rekam di video berikut ini. So guys, jadi ini adalah sampel recording dari Oppo Reno 10 Pro 5G. Gua udah nyalain fitur stabilisasinya, dan ini kalau gua dari preview sih emang beneran kelihatan stabil banget ya. Dan ya, menurut teman-teman kira-kira gimana buat hasilnya, buat stabilisasinya sama audionya? Teman-teman mungkin bisa langsung aja ya nilai sendiri kira-kira gimana untuk hasil perekaman videonya. Oke, thank you. Nah, lanjut satu terakhir yaitu ngebahas soal harga dan juga kesimpulan dari Oppo Reno 10 Pro 5G ini. Untuk harganya sendiri, Oppo Reno 10 Pro 5G itu punya harga resmi di 7.999.000 ya. Tapi kalau seandainya gua cek di marketplace online sekarang ini, ada juga orang-orang yang jual dengan harga mulai dari 7 jutaan aja. Dengan harga segini menurut gua apa yang ditawarkan dari Oppo Reno 10 Pro 5G ini tuh worth it banget. Terutama buat teman-teman yang nyari smartphone mid-range tapi pengen kameranya tuh bagus kayak HP flagship. Kalau seandainya teman-teman cari HP yang kayak gitu, maka Oppo Reno 10 Pro 5G ini tuh bisa banget gue rekomendasiin. Tapi terlepas dari kameranya, sebenarnya menurut gue HP ini sih udah cukup all-rounder ya. Dari segi performa, charging, dan juga layarnya, ini tuh menurut gue udah cakep banget. Dan gak cuma itu aja, dari segi fitur lainnya, HP ini juga memiliki fitur NFC dan ada juga fitur IR Blaster. So bisa dibilang juga ini adalah HP mid-range dengan paket paling lengkap. Dan buat teman-teman yang pengen beli HP ini, linknya seperti biasa ya. Udah gua taruh juga di kolom deskripsi. Jadinya palingan segitu dulu aja video kita untuk video review dari Oppo Reno 10 Pro 5G. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang suka sama video ini, langsung aja bisa klik tombol like sama subscribe channel ini ya. Dan seperti biasa, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.